Kita punya waktu setengah jam untuk membahas tentang masalah hijrah, radikalisasi hijrah. Ada seseorang yang menyampaikan kepada saya judul tentang ini. Nah, ini kebetulan malamnya judul Kodari Lembuan, tapi judul adalah judul mahasiswa yang menyampaikan kepada kami. Dia cerita bahwa ada beberapa hal ini, hal yang aneh terjadi saat mereka hijrah. Ayah-ayah dan bapak-bapak ini tolong menjaga keluarga, karena fenomena hijrah ini belum ada istilah khusus dari Rasulullah, sahabat tabi'in, yang ada taubat. Lantas apa bedanya hijrah dan taubat? Nah, ini permasalahannya malam. Maka ayah yang terhormati, malam ini insya Allah akan kita bahas sedikit tema berkenaan tentang radikalisasi. Sudah. Judulnya itu adalah fenomena radikalisasi hijrah. Jangan salah hijrah. Pahamilah hijrah dengan baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah, dan tuntunan ulama. Kenapa harus ada fenomena radikalisasi? Karena hari ini banyak yang hijrah memakai cadar dan banyak yang cadar meminta sumbangan. Apa betul gitu? Meminta sumbangan betul, tapi perempuan turun di tengah malam meminta sumbangan betul tidak? Ini ada yang salah sih. Nah, yang salah ini. Yang kedua, fenomena radikalisasi terhadap hijrah. Preman sebelum taubat itu betul-betul menyatakan dirinya sebagai orang yang sangat membela Rasul, walau tak sembahyang. Sembahyang puasa itu pokoknya punya Nabi lu dihina aja, ngomong barang mentari. Tapi setelah hijrah Maulid Nabi bid'ah. Ini ada yang aneh di sini. Preman yang belum hijrah sangat mencintai Rasul, walau tak paham bagaimana mencintai Nabi. Walau mereka tak paham bagaimana sholat, walau mereka tak paham bagaimana puasa, tapi punya preman kahina betul tak dijawab preman hai. Nabi kahina buang betul contoh lagi. Kemudian preman punya. Dan undang malu iya. Tengok malu pada ada itu malu berangkat. Tapi setelah hijrah terjadi, bid'ahlah terhadap maulid, bid'ahlah terhadap tahlil, bid'ahlah terhadap somalia, syirik, khurafat. Saudaranya sendiri berani dia bilang syirik, khurafat. Apa itu ajaran Nabi Muhammad SAW? Nabi tak pernah menjadi saudaranya sendiri kafir. Walau Nabi tak pernah mengeluarkan suaranya dari kalimat hadisnya, pamannya sendiri kafir. Nabi tak pernah mengatakan Abu Thalib kafir, walau ikhtilaf ulama ada yang mengatakan beliau tak kafir. Itu tingkat Abu Thalib. Tapi kita sekarang orang sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama menghadap kiblat, sama-sama kita membaca Al-Quran. Tapi mereka mengkhurafatkan kita, mensyirikkan kita. Ini fenomena yang aneh terhadap hijrah kita hari ini. Maka pertanyaannya, apakah taubat dan hijrah sama? Itu dia pertanyaannya yang harus kita bahas hari ini. InsyaAllah akan berturah lucu tentang surah Al-Ma'ruf Abu Syekh Dawali dalam kitab Tarwiyul Anwar tentang masalah taubat. InsyaAllah ada kesinambungan. Sekarang kita ingin bahas ada hijrah di sini. Kemudian ada taubat. Pertanyaannya tentu, apakah taubat dan hijrah itu sama? Apakah ini sama atau tidak? Jawabannya tidak sama. Jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Mari kita mengembalikan seluruh hukum ini kepada Al-Quran. Kita buka ada surat Al-Quran. Silakan buka Al-Quran nanti. Surat An-Nisa ayat 18. Mari kita kembalikan seluruh hukum ini kepada Al-Quran. Karena cara paling baik mengembalikan hukum adalah ke Al-Quran dulu, dengan baru hadis,
kemudian baru ijtihad atau ijma' para ulama. Begitu sistem kinerja dalil. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 18 bahwa Allah menyebutkan laisatut taubat, bukanlah disebut taubat kata Allah Subhanahu wa taala ya'malu su, kalau ada hambanya yang masih mengerjakan sayiat, as-sayiati ya'malu sayiati kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Baik, taubat itu sama nggak seperti hijrah? Tidak. Kenapa tidak sama? Jawabannya ada di dalam surat An-Nisa ayat 18. Yang disebut taubat itu adalah tidak mengerjakan ya'malu sayiati. Laisatut taubati kata Allah dalam surat An-Nisa, ya'malu sayiati, yang masih mengerjakan perbuatan buruk. Allah sendiri yang menjawab. Baik, apakah mengkafirkan saudaranya sendiri itu buruk perbuatan? Iya, maka hijrah bukanlah taubat. Apakah orang ketika hijrah lalu ketika kita mengajak musyawarah, dalam surat Asy-Syura Allah berfirman wa amruhum syura bainahum, terjadi ikhtilaf di antara kampung Madinah, untuk mengantisipasi tidak terjadinya perselisihan kita duduk bersama-sama, tapi saudara kita menolak. Perintah Al-Quran wa amruhum syura bainahum, perintahkan kepada mereka Muhammad untuk bermusyawarah. Tapi ada asatid dalam bidang hijrah ini tidak mau bermusyawarah dengan alasan banyak. Kita disebut ahli bid'ah, kita disebut, ada memang pendapat Imam Ibnu Hanbal mengatakan bahwa tidak boleh bermusyawarah dengan berdebat dengan ahli bid'ah. Kalau saya ahli bid'ah, Umar bin Khattab itu lebih bid'ah dari yang bid'ah. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Umar bin Khattab, bukan atas perintahnya. Siapa yang menulis titik dalam Al-Quran? Abu Aswad Al-Du'ani, bukan perintahnya. Siapa yang menulis akad dalam Al-Quran? Khalid bin Ahmad Al-Farahi, bukan perintahnya. Siapa yang menulis Mushaf Utsmani, 12 kaidah Mushaf? Utsman bin Affan, bukan perintahnya. Siapa yang bid'ah? Saya bid'ah atau Umar bin Khattab? Ini salah tuduhan bid'ah ini. Orang yang bisa mengatakan bid'ah adalah orang yang sudah hijrah. Preman, ada pernah menambahkan kalimat bid'ah? Tidak. Kalau preman mesti dah jauh saya tukok habis karena surah lain. Ya, ada kesalahan dalam hijrah. Nah, siapa sih yang berani mengatakan bahwa ini dia kafir? Tak boleh kita katakan saudara kita kafir. Saya belajar hadis, saya lihat hadis, saya teliti hadis. Tidak pernah saya temukan Nabi sendiri mengeluarkan kata-kata kalimat dari mulutnya untuk pamannya sendiri kafir. Pernah saya lihat Nabi mengatakan, paman engkau kafir. Terus lantas Nabi kan pernah mengatakan, Abu kawa abi wa abaka finnar. Ayah saya dan ayahmu masuk neraka. Di situ disebut neraka, tidak disebut kafir. Apakah orang kafir semua dijamin masuk neraka semua? Belum tentu. Allah punya hak memasukkan hambanya yang kafir ke dalam surga, yang muslim ke dalam neraka. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Siapa yang sudah terang-terangan mengatakan bid'ah terhadap sesuatu, yaitu orang yang hijrah. Ada yang salah. Maka ketika kita mengajak berdiskusi suatu hukum agama Islam, kalau dia tidak mau, sedangkan ada perintah Allah wa'amruhum syura bainahum, perintahkan mereka untuk bermusyawarah, dia tak mau, maka ini bukan hijrah. Kalau ini bukan taubat, ini disebut dengan hijrah tanpa ada taubat. Sedangkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya'mulus sayyi'at, laisatut taubati ya'mulus sayyi'at. Taubat itu bukan pada orang yang masih mengerjakan perbuatan buruk. Saya penasaran ketika saya mencari ayat sayiat, kalimat Al-Quran sayiat. Begini kalimat sayiat.
Saya buka kitab Tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ternyata dua ulama besar ini menyebutkan sayiat az-zunub. Zunub itu dosa. Berarti kalau ada orang yang berhijrah masih melakukan dosa, yang iklan hijrah itu taubat, menyadarkan diri, maka ini bukan taubat. Maka taubat dengan hijrah itu beda. Maka inilah disebut radikalisasi hijrah. Coba buka Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebut kata hijrah bermakna taubat. Alhamdulillah kalau teliti, lo buka kitab penelitian atau kitab Rahman. Ada satu kitab namanya Rahman untuk meneliti Quran. Ketika saya membuka hajirun, karena hijrah berasal dari hajarah. Saya ambil hajirun. Apa dulu? Karena ini hajaran ini bisa jadi nanti perbuatan keji. Beda makna. Tapi menurut hajirun itu maknanya hijrah. Ada 21 ayat Allah mengindikasikan hajirun. Tidak ada satupun ayat hijrah yang bermakna taubat, tapi hijrah bermakna berperang fisabilillah. Itu konteks dalam Al-Quran. Kembali ke pertanyaan, apakah taubat dengan hijrah itu sama? Tidak. Kalau misalnya taubat, dia tidak melakukan zulubun, kata Syekh Jalani. Umar bin Khattab lebih bilang, dosa atau tidak? Dosa. Lalu mereka mengatakan memfitnah kita, menghina kita, ulama kita dihina oleh mereka. Apa itu perbuatan baik atau tidak? Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Maka oleh karena itu kalau masih ada zulubun, hijrah. Ini hati-hati. Maka Tuhan sarankan jaga anak berbuat ayat karena lu cerita itu. Nah, salah Pedro anak sebutkan namanya, tinggal di daerah Pemudi. Maka cerita ayah yang baru tentu tuan Nabi ini pada yang jabut belum bahagia tak. Sehingga kamu tuntun jabut bola tempat belum kadi kafir dia hari belum ini. Belum tahu pun dia belum kafir syirik. Ayahnya kafir, walau ayahnya kafir. Nah ini. Maka ayah yang tuan berarti jaga anak Allah. Oleh karena itu, maka hijrah di masa hari ini itu hijrah yang masih betul, yang masih ada paham radikalisasi. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana sih cara hijrah yang benar? Kan yang tanya itu John Beno kali disampaikan kiban radikalisasi terhadap hijrah. Oke? Dino kiban cara gadanu hijrah yang betul hijrah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis dan tuntunan para alim ulama. Baik, Al-Quran sudah saya sebutkan An-Nisa ayat 18 dan silakan dicari dalam bab atau tempat dalam Al-Quran. Nah 50 ayat khusus membahas tentang kalimat taubat. 50 ayat dalam surah Al-Quran membahas tentang masalah taubat. Silakan nanti dicari. Nah, maka oleh karena itu kesimpulan yang Tuhan sampaikan bahwa yang pertama, hijrah dengan taubat berbeda. Kalau orang bertaubat sudah pasti berhijrah. Kalau orang berhijrah tentu bertaubat. Ya kan? Tuan atau figur berumpuk telah tidur berhijrah. Karena kalau itu hijrah karena model. Punya kamu pakai cadar, nanti hijrah. Punya anak pakai cadar, nah hijrah. Lagi? Mencadar itu hijrah. Saya tanya dengan almarhum Abu saya sendiri, apa hukumnya kalau tak pakai cadar? Boleh saja, tak masalah. Berarti cadar itu bukan wajib, ya, bukan wajib. Nah, Pak Tengah malam mau minta mengaji Allah berilmunya. Ini pentah sih. Ini ada yang salah berarti sini. Ada yang tidak betul bahwa hijrah yang dilakukan oleh para asatid hijrah ada tidak betul. Sudah ya?
Bagaimana sih cara taubat yang betul itu Tengku? Yang betul cara taubat itu Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalili dalam kitab Tanwirul Anwar. Salah satunya cara hijrah, cara taubat yang betul itu yaitu adanya sifat kita kepada Allah ma'rifatullah. Maka nanti kata Syekh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab I'anatul Talibin bahwa orang yang mengamalkan amal ya mardudatun lam tuqbal. Belum mengamalkan amal anak ilmu maka ditolak. Belum kena taubat dulu. Tapi anak ilmu maka taubatnya ditolak. Nah, salah satu ilmunya harus ada tauhid. Ini yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai taubat. Salah satunya para alim ulama menyusun ilmu tauhid yang disebut dengan sifat 20. Lalu ini hana betul, ini ke-20 nya ayahnya. Siapa yang tak percaya pada sifat 20 punya kafir, ittifaq seluruh ulama. Ini kalau demikian dalam kitab Durrus Samin, dalam kitab Ad-Durrun Nafis, dalam kitab Kifayatul dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Jauharatul Tauhid, dalam kitab Surah Salikin ini satu. Dalam kitab Imam Al-Ghazali semua ittifaq bahwa orang kalau mengenal Allah tak ada ilmu tauhid itu hukumnya tidak sah. Baik, termasuk tidak mempercayai sifat 20 hukumnya kafir. Kenapa orang tak percaya pada sifat 20? Karena bagi mereka tidak ada dalil, tidak perlu dalil belajar sifat 20 itu. Yo contoh, wujud, apa arti wujud? Wujud artinya ada. Hal apa perlu dalil lagi kita meyakini Allah itu ada atau tidak? Seandainya ada saudara kita mengatakan saya tak percaya sifat 20, maka dia sama artinya tidak percaya Allah itu ada. Kalau seseorang sudah tidak percaya Allah itu ada, maka dia sudah kafir. Tak perlu dalil menjawab ini wujud. Kamu percaya Allah itu ada? Sesama Muslim lah bedanya. Beliau orang kafir katanya, padanya mungkin harus kita jauh dengan logika untuk memberikan pemahaman. Saya percaya Allah itu ada, sudah cukup. Tapi kalau ada yang tak percaya Allah itu tak ada, dia tak percaya Allah, saya tak percaya sifat 20, termasuk wujud tentu. Tidak percaya Bapak sifat 20, kalau yang wujud itu tidak percaya, berarti sama artinya Bapak tidak percaya Allah itu ada. Fenomena hijrah tidak percaya pada ini. Kormanum deh, ya Pak Enobuka. Hijrah yang terjadi hari ini tidaklah semua. Maka dibuatlah judul radikalisasi hijrah. Sifat-sifat radikalisasi itu apa? Hegemoni, punya anggapan diri don paling alim dari wayang. Itu radikalisasi juga. Tajak Bapak diskusi ya itu. Kemudian kami main hukum tuh, ada pakai ahli semuanya. Ada ulama-ulama lain yang kedengar. Ini punya hegemoni. Setiap seseorang punya sifat hegemoni. Tak mau kalah semua orang mengaku diri paling pintar dan besar. Itu juga termasuk radikalisasi. Nah, disinilah munculnya. Nah, Tengku, yang berpegangan fakta Tuhan. Oh, faktanya belum belum sayang begitu. Di telepon belum belum jadi selama mobil di berdua. Di telepon Oke maaf ya Abu ya, lu nak maaf nanti cerita macam. Lu nak tanya yang tuan orang dia. Dia cerita anu dong kamu dah buka kafe dulu. Anu dong kamu dah buka ahli. Apakah itu ajaran Rasulullah? Nyo hati-hati dah ayat sekali. Nah ini dia radikalisasi hijrah. Maka oleh karena itu yang pertama Awliya Syekh Muhammad Wadi menyuruh kita untuk taubat itu salah satunya harus mengenal ilmu. Salah satu ilmunya adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Fikih ini perlu. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah yang orang-orang hijrah tak mau mengakuinya. Tak percaya pada Imam Ghazali, tak percaya pada Imam Ibnu Arabi. Sesat menyesatkan. Imam Ghazali sesat menyesatkan. Berani sekali Imam Ghazali yang ulama besar diakui oleh seluruh Andalusia ketika itu dia ulama besar. Tak tingkatnya yang kata sesat. Gimana cara? Pak demi sesat-sesat. Ini radikalisasi. Nah,
yang paling bahaya kalau sudah masuk faham radikalisme dalam akal, yang payah dah nyantap pulihnya ya. Payah sekali. Nah, yang bahaya bahwa ketika sudah terjadi radikalisme dalam akal, apa yang terjadi? Terbangunlah sistem khilafah. Mengaku diri paling besar, tidak mengakui Presiden Jokowi, tidak mengakui pemerintah Indonesia, tidak mengakui undang-undang negara Indonesia, buat negara sendiri. Kalau sudah bisa buat negara sendiri, itu sudah sama artinya seperti ISIS. Maka Kiai Haji As'ad Ali, salah seorang mantan Wakabin, mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara tahun 1999. Beliau berjabat Wakil BIN 3 periode. Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY. Oh, saya baca tulisan beliau. Apa kata beliau? Wahabi itu 3. Wahabi jihadi, Wahabi salafi. Wahabi jihadi ini yang bahaya menurut beliau. Bahwa ini adalah Wahabi yang siap menghancurkan persatuan bangsa Indonesia. Maka terjadi di Jantung. Nah, ingat ya? Ingat kasus terjadi yang kemarin lewat polisian? Jalin. Di Jantung kan? Jantung. Jalin. Salah fitrah di antara orang yang mengutip menanya. Ada beberapa anggota yang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, dia aktif di media. Saya tak sebutkan namanya. Radikalisasi. Dan hari ini kita sudah melihat surat-surat tersebar khilafah Islamnya. Kita punya Abuya Mudawali. Kenapa Abuya Mudawali berselisih faham dengan Berbagai? Abuya bukan tak mau bahwa negeri ini dijadikan khilafah. Kita punya PR besar. Murid kita ini yang perlu kita ajarkan mereka agama, yang mereka nanti turun ke sistem pemerintahan. Nanti mereka akan membuat itu sendiri dalam setiap kantornya. Itu kan masa dulu itu sudah ada. Maka ayah-ayah yang Tuhan hormati, ini yang bahaya adanya. Menyoalin dia tamu kan, anak boleh ya. Mau tamu rukyah mau 50 anak boleh ya. Karena anak jendamnya rukyah kan, tamu rukyah kan, nah jendam dulu. Mau anak jen, itu udah rukyah. Nah, jadi Tuhan berharap bahwa nyok kita jaga baik-baik. Yang ketiga, Abu Syekh Muhammad Wali don simpulkan dalam kitab Tanbir halaman 8 ke halaman 15 baca, don simpulkan bahwa Abu Syekh Muhammad Wali ini menyebut bahwa kalau ingin taubat itu salah satunya harus ada ilmu fikih, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Orang hijrah ini tidak percaya kepada tasawuf. Nah, maka oleh karena itu hijrah dengan taubat itu berbeda. Hijrah dengan taubat sangat berbeda. Apalagi sekarang fenomena hijrah yang terjadi, banyak orang yang hanya ibadah, ilmu pengetahuan tak ada. Munyo ceramah katanya bang, bagaimana bang? Nyo kiban hukum nahwi. Oh bagaimana? Oh tak boleh. Abu Yahya Muhammad Wali Al-Khalidi dalam kitab Al-Fatawa menyebutkan seorang guru agama itu harus punya ilmu nahwu. Umar bin Khattab sendiri yang menyuruh seluruh rakyatnya belajar bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab karena itu bahagian dari agamamu. Kan ya? Lebih hanya pokok di hidup ibadah hanya sembahyang ini. Tak boleh. Ilmu hanya. Nah, ini yang ada pada orang-orang hijrah. Tapi kalau orang bertaubat, dia faham, saya kurang. Saya sudah bertobat pada Allah. Dia mencari, orang bertobat pada Allah itu terus mencari, termasuk mencari ilmu pengetahuan. Di sini posisinya. Nah, di sini tidak ada. Maka ayat yang berarti kesimpulannya adalah radikalisasi hijrah itu sebenarnya sangat banyak poinnya. Sangat banyak poinnya. Apa salah satunya? Orang kalau sudah hijrah selalu mudah mengatakan bid'ah kepada seseorang. Orang kalau sudah hijrah mudah mengatakan kafir kepada seseorang.
Orang kalau sudah hijrah mudah mengatakan syirik pada seseorang. Orang yang mudah hijrah, yang sudah hijrah mudah menghina saudaranya sendiri. Hina. Kalau ini masih ada, maka sudah bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 18. Kata Allah, laisa taubatu ya'malus sayyi'at. Allah tak mau menerima taubat orang yang masih melakukan dosa. Apa ini dosa? Itu bid'ah. Bagaimana cara memahami bid'ah? InsyaAllah kita akan bahasnya. Salah satu bid'ah mereka mengatakan maulid tak boleh, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah sendiri, panutan daripada ulama Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab yang tidak Suratul Mustaqim, sunnah mengerjakan maulid. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang boleh kan? Bukan bicara kan ulama lain kan? Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Bari membagikan bid'ah dua boh, al-bid'atu darbani, bid'ah dua boh, bid'atu hasanah wa bid'atu sayyi'ah, Fathul Bari. Tapi orang yang hijrah sekarang tidak mau membagikan bid'ah. Mandum thamani kullu bid'atin dalalah, kullu muhdatsatin dalalah wa dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Imam Syafi'i membagikan bid'ah. Anak muda lebih nyo yang buat tu ya pun nak terbagi bid'ah. Lebih alim kan macam ini daripada Imam Syafi'i. Ini radikalisasi, hegemoni, egois. Kalau sudah dalam diri egois, itu sudah radikal namanya. Terus tunggu apa sikap kita para saudara kita udah radikal, dirangkul. Nya boleh mana tebal bayi lopok. Jangan tak boleh. Hanya tepohnya dirangkul, itu saudara kita ajak mereka berdiskusi, duduk bersama-sama. Kalau yang cara belum tanya waduh lagi. Waduh lu tanya mana anu nyut. Lu tanya mbak abadi bawah dulu. Lu tanya mbak upaya basi. Lu tanya mbak bro ulama. Lu tanya mbak beliau yang kiban. Lu tanya mbak dul lagi. Tidak boleh. Mandu ulama kena. Kalau sesuai dengan petua mana tak boleh merangkul. Bid'ah kafir. Berani lagi kita kafir. Menyoka kandon dah kita duduk samping kuburan yang samping bahaya ka kita nyok di lewahnya itu kafir. Sudah musyrik menyembah bohong. Padahal jenengan tak duduk dia untuk berteduh macam. Jangan kata orang kafir. Kemudian apa lagi ini? Syirik begitu juga, termasuk syirik yang dalam diri. Meminta air pada alim ulama. Rajahi matahari. Rajahi ba ulama. Kau ulama baca Fatihah sudah Alhamdulillah. Ini sebahagian orang yang sudah hijrah terradikalisasi pikirannya, dia katakan ini adalah syirik. Padahal Dr. Masaru Emoto, sang peneliti air dari Jepang, mengakui air yang dibaca ayat suci itu memiliki kristal lebih banyak daripada ayat yang tidak dibacakan ayat suci. Dr. Masaru Emoto. Alah tubuhan patih disebutkan hadis. Boleh. Hadis sahih riwayat Imam Darimi, Fatihatul Kitab Syifa'un ala kulli dawa. Al-Fatihah itu obat bagi segala penyakit. Riwayat Imam Darimi, riwayat Imam Muslim riwayat Imam Muslim yang disanadkan hadisnya kepada Sa'id Al-Khudri. Imam Sa'id Al-Khudri bahwa ada suatu hari sahabat sedang berjalan, ini riwayat Imam Muslim, sahih. Sedang berjalan terus tiba-tiba kepala kampung penyembah api. Dia datang, sahabat itu berkata, bolehkah saya mampir di sini? Oh, tidak boleh. Tapi kepala dusun kami sedang sakit. Hadisnya banyak nulafahnya. Tapi riwayat Muslim sahih. Maka icoklah sahabatnya dibaca Fatihah. Hal fikum raqin, ikut orang penyembah Majusi. Hal fikum raqin, apakah saudara punya mantra?
mantra itu lewat. Lagi yang bahasa hadis. Itu yang mengeluarkan kalimat itu adalah salah satu wakil kepala dusun. Hadis sahih riwayat Imam Sa'id Al-Khudri. Maka icoklah lainnya dibaca surat Fatihah. Halayu oleh sahabat, halayu oleh Rasulullah. Lebih daripada Fatihahnya, pulih kepala dusun. Maka kepala dusun kasih 8 ekor kambing. Apa kata sahabat? Mohon maaf, saya tahan dulu, saya tanya pada Nabi. Maka Allah sahabatnya dulu, Nabi, kamu nak kejadian Nabi. Gimana kejadian? Yang ke kamu yang pro pada orang tahu. Maka kejadian ini cerita menonton lalu baca Fatihah. Bagi maaf Nabi. Yang hanya don you buat kamu, tapi kamu akan kamu kunjung. Fatihah untuk sebagai obat. Itulah asbabul wurud turunnya hadis tadi. Kata Nabi, boleh. Boleh. Nah, syirik diteliti dulu, jangan main-main syirik-syirik aja. Nah, kalau sudah seperti ini namanya juga radikalisasi. Nah, hijrah inilah yang hari ini perlu kita perbaiki. Gimana cara perbaikinya? Yang pertama harus belajar dulu ilmu tauhid. Bertaubatlah terus, belajar tauhid, perbaiki diri amaliyah dengan fikih dan perbaiki hati dengan tasawuf. Begitu cara kita bertaubat kepada Allah. Untuk apa? Jangan ada nanti Allah berkata lain satu taubat. Tidak aku terima taubat yang malu sayiat, hambaku yang masih mengerjakan sayiat. Syekh Imam Jalaluddin mengatakan sayiat zunubun, dosa. Ini dosa. Bagaimana cara mengetahui ini dosa? Belajar tasawuf. Ada lagi cara lagi? Ya, baru terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali Loncok kesimpulan, ayah-ayah dan tuan hormati, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah terhadap kata-kata hijrah yang berpotensi ada radikalisme. Kalau itu sudah terjadi terhadap keluarga, anak harap dia ya, karena otaknya sudah dicuci, sudah sulit diajak untuk bermusyawarah, berdialog ataupun mungkin bertemu sudah sulit. Salah satu artis Aceh yang pernah masuk ke sini. Nantinya akan disebutkan ya. Salah satu artis Aceh yang pernah memodalkan jenggot apa tadi yang Maulid ya? Gurunya Hanari kan, ketobat ya. Dino bodan kata dengan Ustaz Abdul Somad. Kita ikut dulu jangan jenggot artis. Dino Hanari kamu beliau lagi biasa. Sudah ikut Ustaz Abdul Somad. Kali ayah sekalian, ini dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan. Nah, jadi gue nyo tengah-tengah belum ada kan. Jadi pernah wajib pada mau tipe 20 dalam 2 kelima syahadat. ya. Ini menjadi surahnya panjang dan agak mendalam juga. Apakah wajib kita mengumpulkan seluruh sifat 20 dalam syahadat? Itu namanya monokali kita minta pertama menu tipe 20 dalam syahadat. Apakah wajib kita pertama syahadat dan kalimat Allah? Dia tanya Allah. Dia kita pertama dalam kalimat Allah. Apakah wajib kita pertama dalam kalimat ilahun? Dalam kalimat hu? Nah, ini banyak. Awalnya dari syahadat. Asyhadu an la dan seterusnya. Sifat 20 pertama ngena oke. Wajib tak? Di sini harus hukumnya bagi orang yang mampu dan mengerti dalil tafsili beriman. Hanya kaitanmu dalam bab tauhid. Kalau orang masih merawang-rawang dalil ijmali dalam sifat 20, belum bisa masuk sini. Tapi apa hukumnya wajib? Itu tak wajib belajar untuk menggali dalil tafsiri setiap sifat. Wujud harus ada sifat tafsiri. Kamu paham tafsiri? Apa itu tentang tafsiri? Punya urutnya hai. Kibang contoh wujudnya. Wujudnya nama mau lah. Oh, nama peti. Nama peti lagi yang itu ya lenturahnya. Itu namanya tafsiri. Seluruh sifat 20 kalau sudah ada tafsirinya, maka dia sudah wajib untuk masukkan syahadu an la ilaha illallah.
Ketika waktu katakan asyhadu, ternyata kita mau menurut mana wujudnya dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau sudah demikian, apa wajib jin? Wajib kan? Nah, kemudian lebih daripadanya Allah menuju ke hu-nya Allah. Wajib tidak? Wajib tidak. Ini bukan urusan kita dalam bab malam ini. Ini sudah mainnya hakikat. Hakikat perlu ilmu juga. Nah, ya. Yang sama lagi lentuan buat almarhum ya. Pada dia itu bak kamu munyo kita nyo semayang munyo kali kita kun Allah ini takbir pun Allah yang harus neledah rukun kamu nu. Mandum sifat 20 kamu nu nya. Nah, itu gimana cara ya? Kita ni orang muda. Gimana cara man? Yang ternyata anda mempelajari sifat 20 dan sebagainya, mudah bisa masukkannya. Bagaimana caranya? Yang ke sifat 20 lucu-lucu. Ya, yang cara. Yang surah makmum biar dengan ada yang wudu dan baru. Kalau ingin sholat, masukkan 13 rukun semua dan masukkan sifat 20 semua. Baru akbar. Bunga anak berarti anak. Nah, dia itu ya. Kan sebenarnya kan pegangannya kan dia kafir segala macam. Sedangkan ini ada full yang lagi awalnya Tuhan di turpa berwujud, saya bertempat. Apakah tanya kita pegang kawan kafir? Karena itikad orang beda namanya. Apakah tanya bisa tersebut kawan awak don yang kafir? Apa anak Indonesia katanya ada kawannya kafir? Mohonnya dan jawaban jelas kafir. Jatuh kafir nado nona itu yang ada. Karena kan benar itu kan syahadat awal sabar kenyo. Yang dibaca Al-Quran sabar lagi kenyo. Tapi yang beda awalnya menempatkan Allah itu bertempat bagi awalnya. Ya. Nampak. Jadi ini kan sama lagi firqah mujassimah. Mutasyabihat orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Coba lihat baik-baik. Allah berfirman kullu syai'in halikun, setiap sesuatu hancur illa wajahahu. Ada kalimat illa wajahahu. Setiap sesuatu hancur kecuali wajahnya. Sebagian saudara kita menganggap wajah Allah itu ada. Tengku, empat dalil dalam perkaranya. Jelas dalil Allah itu wajah. Memahami ayat dengan teks langsung dimasukilah dalam otak, lagi olah. Padahal Imam Al-Bukhari sendiri ketika muridnya bertanya, apa maksud kullu syai'in halikun illa wajhahu wahai murid? Setiap sesuatu hancur kecuali wajahnya. Dijawab oleh Imam Bukhari, mulkuhu, yaitu maknanya kerajaannya bukan wajahnya. Imam Bukhari ya. Nah, apakah kafir orang ini? Kalau dia sempat mengiktikankan Allah betul-betul ada wajah, kafir sudah jelas. Karena sudah menyamakan Allah dengan wajah. Wajah. Yang tanya orang tu, mana wajah Allah? Aduh lebar mungkin. Ini kan jendenya. Nah, jadi mata apa itu? Nanti Allah ada mata. Gitu aja ya, yang lebih parah dong. Hadis Imam At-Tirmizi, sahih hadisnya, tapi panjang dalam lafaz bahwa Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni maritu." Saya ini sakit. Ini maritu Allah sendiri. Lima lam ta'udni, kenapa engkau tak mengunjungi saya yang sedang sakit? Lantas ku memahami bahwa Allah memang sakit, tapi beda sakit gunanya. Untuk nak urangkan, hai pakal engkau katanya wajah Allah, jelas ada wajah Allah. Okey, kalau Allah menyebut maritu, Allah itu sakit, apa lantas kita bilang Allah sakit? Kan? Kalau memang Anda mengatakan di wajah betul-betul kalimatnya jelas wajah, Anda meyakini wajah, Anda harus adil bahwa Allah itu juga sakit. Kami bukti Allah tanya sakit. Ya, ada diskusinya.
Maka coba lihat Imam Bukhari sendiri yang menjawab ayat mulku. Yang dimaksud daripada wajah Allah itu mulku kerajaannya. Lagi yang Syekh Imam Asyuyuti, Imam Asyuyuti, Syekh Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al-Mahani juga menyebut yadullah fa fa'ilihi. Yadul itu artinya mulku kerajaannya. Oh, yang Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Jalaluddin Asyuyuti, ulama besar sendiri pun yang menjawab ini. Kita tidak berkilat, nanti ilmu kilat, ini jawabannya. Oke, kesimpulannya, Raffi. Ya. Ayo mana nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang cara tobat. Ya. Jadi dia sudah mengatakan bahwa tobat itu yang pertama harus ada ilmu. Ya. Ilmu tentang cara bertobat. Untuk ilmu itu diawali dulu dengan ilmu bertobat. Allah sudah benar, baru tobatnya ibadahnya begitu. Karena kalau Allah tidak benar, maka kita bertobat. Tapi yang banyak orang kita sekarang, cara tobatnya itu bukan berdasarkan ilmu. Banyak, artinya dia sekaligus sambil memberi ilmu, sambil dia tobat. Misal karena pekerjaan, sehingga ibadahnya tidak pas. Tidak pas itu dikarenakan yang pertama cara-cara untuk melakukan ibadah tersebut biasanya diawali oleh cara-cara yang di luar daripada pekerjaan, misal persediaan tempat, yang pakaian dan sebagainya, harta yang dia makan, bukan artinya harta yang haram, harta yang halal tapi tidak suci. Contohnya banyak orang kita cara pahala tidak benar. Karena dia nggak paham, tapi sambil dia belajar, dia lakukan. Contoh, orang-orang perempuan kita, banyak perempuan kita lihat ketika ada kandungan misal. Ini contoh yang lain. Dalam menunjukkan kotoran daging ke tempat-tempat umum, biasanya mencelup dalam satu ember, yang diaduk, kemudian walaupun sedang tidak berapa kenaan. Itu kan seperti kita makan yang haram kalau kita lalu tidak salat, sedangkan dia nggak paham apakah ada kemaafan ya selagi dia sudah insaf melakukan pekerjaan yang dulu maksiat lagi, tapi dia terus beribadah dengan keadaan yang seperti itu. Jadi bagaimana jawabannya? Begitulah dulu sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini terkenal sahabat yang paling benci dengan Islam. Dialah salah satu jenderal yang terkenal yang mengalahkan tentara Nabi Muhammad di Perang Uhud. Sehingga setelah kejadian itu beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam ilmu tak ada. Ilmu fikih belum belajar. Semua belum ada. Tapi Nabi menerima keislaman. Nabi menerima keimanannya. Lantas apa setelah itu beliau tak belajar? Belajar. Mana contohnya? Khalid bin Walid pernah memimpin imam sekali. Salah baca imam. Maka Nabi suruh mundur. Khalid bin Walid hendak membaca Quran. Maka suruh mundur. Apa Nabi memarahinya? Tidak. Apa Nabi mengatakan itu salat tidak sah? Tidak. Apa Nabi mengatakan bahwa beliau itu harus belajar dulu baru sholat? Tidak. Begitu caranya. Maka peristiwa Khalid bin Walid ini membubuhkan iktibar bagi kita bahwa sebenarnya taubat yang kita lakukan kepada Allah dengan azam yang benar-benar azam, cita-cita tak mau balik lagi kepada dosa, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Walau kita masih belajar. Oke, mana hadisnya? Sebutkan hadis, dia ada dalil. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat jasadmu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat hatimu dan pekerjaanmu. Jelas?
Jelas berarti kan? Ya Allah lihat hati dan pekerjaan. Dan Tuhan bantu buat aku. Belum dimain yang bukan dari murai dan Tuhan harus dari yang. Dan Tuhan buat. Jadi Allah lihat wa'amalikum. Maka oleh karena itu taubat yang dilakukan pada Allah itu diterima insyaAllah. Walaupun ilmu masih dipelajari. Yang baik lagi yang katanya sampai daya hadinya dia taubat lagi datang. Nah, malam baru yang taubat yang betul, dia taubat betul. Itu tak boleh. Begitu caranya Allah sudah diyufa, sudah dimaafkan. Jelas kan? Jadi dalilnya sudah ada peristiwa pada Khalid bin Walid. Yang kedua langsung dari hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Muslim. Alhamdulillah. Tapi ya harus belajar dan harus ada azam mencita-cita ayo untuk taubat untuk ilmu. Yang gunanya lah kata behana kita taubatnya hana ni. Allah merupakan jabut hana ni. Yang telah berarti itu masuklah ke ayat Allah laisa taubat. Laisa taubat. Tidak ada taubat yang malu sayyi'ah. Orang mengajarkan amal keburukan. Lihat